ينصركم ويثبت أقدامكم. علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبينا الكرام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita bersama-sama diizinkan Allah untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam kesempatan ini kita masih diberikan kelapangan dan kesehatan sesuai dengan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM 1 Romawi _E tahun 2003 tentang penetapan hasil hisab Ramadan Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah yang juga menjadi pedoman kita warga Muhammadiyah seluruh Indonesia bahwa semenjak gurubnya terbenamnya matahari sore tadi, tinggi bulan di Yogyakarta plus 7 derajat 5 menit 17 detik. Dan di seluruh wilayah Indonesia saat itu matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Kemudian bahwa umur bulan Sya'ban setelah gurub matahari tadi telah berumur 30 hari. Maka malam ini kita telah berada di dalam bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin, bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu bulan Ramadan disebut juga bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Penuh barakah artinya penuh tambahan kebaikan atau penuh tambahan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah Allah menetapkan satu malam dalam bulan Ramadan sebagai Lailatul Qadar, malam Qadar. Apabila seseorang beribadah dalam malam Qadar tersebut, Lailatul Qadar tersebut, dia mendapatkan pahala seperti beribadah selama berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau diukur dengan hitungan tahun 83 tahun 4 bulan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan, berpuasa di siang harinya dan mendapatkan qiyam Ramadan pada malam harinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita laksanakan tarawih pertama sesuai dengan tuntunan dalam hadis-hadis tentang salat tarawih. Sesungguhnya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam istilah salat tarawih itu belum ada. Tidak dijumpai satu hadis pun yang menyebutkan istilah salat tarawih. Dalam hadis hanya disebut qiyam Ramadan atau qiyam saja. Kata tarawih itu dalam bahasa Indonesia, tarawih itu dalam bahasa Indonesia serapan daripada bahasa Arab dari kata tarwihah. Tarwihah itu berarti istirahat. Sebab ulama-ulama kita pada waktu yang dulu terdahulu daripada kita, setiap melaksanakan sholat tarawih, setiap melaksanakan qiyam Ramadan itu, bila telah mendapat 4 rakaat, beliau istirahat untuk sebelum melanjutkan 4 rakaat berikutnya.
Nah, 4 rakaat istirahat itu disebut tarawih dalam bahasa Indonesia sarapannya. Bahasa Arabnya tarawih. Adapun dasar dari nas hadis-hadis yang menjadi pegangan kita mengerjakan salat tarawih 8 rakaat dan salat witir 3 rakaat tersebut di dalam 5 buah hadis. Dalam kesempatan ini saya membatasi hanya 3 buah hadis yang menjadi dasar kenapa kita mengerjakan salat tarawih hanya 8 rakaat dengan ditutup witir 3 rakaat. Pertama, hadis dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 raka'atin wa autara." Rasulullah SAW salat bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan lalu melaksanakan witir. Lalu pada malam berikutnya kami berkumpul, kata Jabir, di masjid dan mengharapkan beliau keluar. Tetapi beliau SAW tidak keluar. Kami menunggu hingga tiba waktu subuh. Kemudian kami menemui beliau dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan mengharapkan engkau salat mengimami kami." Apa kata Rasulullah? Faqala inni khasyitu ayyaktuba alaikum. Sungguh saya khawatir kalau hal seperti yang saya lakukan malam tadi menjadi wajib atas kalian. Jadi salat tarawih itu dikerjakan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat hanya 8 rakaat dan ditutup dengan witir. Hadis ini tidak menjelaskan witirnya berapa. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan dari Abu Salamah, ia berkata, "Saya mendatangi Aisyah, lalu saya bertanya ke Abu Salamah, 'Ibu, beritahukan saya tentang salat Rasulullah SAW.' Faqalat, berkata Aisyah, 'Kanat salatuhu fi syahri Ramadana wa ghairihi 13 rak'atan bil-lail.'" Aisyah menjawab, adalah salat beliau dalam bulan Ramadan dan di bulan lainnya 13 rakaat di malam hari. Di antaranya 13 itu termasuk 2 rakaat salat sunat fajar atau qabliyah subuh. Dari hadis ini kalau kita cermati, 13 rakaat itu karena Rasulullah mengerjakan tarawih bulan Ramadan ini sudah hampir mendekati subuh. Jadi 13 rakaat dikurang 2 rakaat qabliyah subuh, berarti tarawih beliau 11 rakaat dengan witirnya. Berdasarkan hadis pertama tadi, riwayat Jabir tadi, 11 rakaat dikurangi 8 rakaat, berarti witir Rasulullah adalah 3 rakaat. Hadirin rahimakumullah, maka untuk lebih gamblangnya mengenai dalil salat tarawih ini dijumpai dalam hadis riwayat jamaah ahli hadis, riwayat dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Abu Salamah ibnu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, ini hadis ketiga ini, bagaimana tentang salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Faqalat, menjawab Siti Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Aisyah menjawab bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan dan di bulan lainnya, maksudnya salat malam, tidak lebih daripada 11 rakaat. Ala 11. Yusalli arba'an fala tas'al min husnihinna an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli
Summa yusalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalla thalasan. Aisyah menjelaskan bahwa beliau salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya, kata Aisyah, tentang baik dan lamanya Rasul bersalat. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baik dan lamanya beliau salat. Kemudian beliau salat 3 rakaat sebagai witir. Hadis ini sangat gamblang menggambarkan bagaimana tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari 3 hadis tersebut, pertama bahwa salat tarawih Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 8 rakaat. Beliau kerjakan berjamaah dengan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan ditutup beliau dengan salat witir 3 rakaat. Jadi salat tarawih itu sunat dikerjakan berjamaah. Kemudian dalam hadis ini mengandung juga bahwa tarawih Rasulullah SAW sangat bagus dan sangat panjang. Beliau membaca ayat panjang-panjang banyak sehingga selesai tarawih mendekati dengan salat subuh. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya sampaikan sebuah hadis riwayat dari Abu Huzaimah, riwayat Abu Hurairah. Syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Ujar Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan diwajibkan Allah kalian untuk berpuasa dan disunatkan, ujar Nabi, untuk menegakkan salat tarawih di malamnya. Faman shamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa-siapa yang puasa pada siang hari Ramadan dan menegakkan tarawih pada malam harinya karena iman, semata-mata karena iman dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu, akan keluar dia daripada dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan ibunya. Demikian besar sekali pengampunan Allah terhadap orang-orang yang menegakkan puasa dan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, bisa menjalankan semua amaliyah Ramadan lainnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi syahri Ramadan, Allahumma hdina fi syahri Ramadan, Allahumma arhamna fi syahri Ramadan, Allahumma ighfir lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.